Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat baru kemarin nih kita kan merayakan Women's Day ya. Jadi aku kali ini podcastnya nggak sendiri nih gitu. Kita ada tamu spesial yaitu teman kita Sarah dari SMAN 71 Jakarta. Eh, aku ada beberapa pertanyaan nih untuk Sarah ya. Boleh kan aku tanya duluan ya? Boleh dong. Oke, Sarah mungkin mau kenalan langsung atau kita langsung tanya jawab aja? Kayaknya langsung aja karena tadi juga udah Langsung aja. dikenalin kan. Oke. Nah, jadi kan apa namanya menurut kamu nih sebagai seorang pelajar ya, pelajar wanita, apa yang kamu persiapkan untuk kelak menjadi wanita yang sukses dan memiliki pengaruh ya, dan terkhusus bidang apa tuh yang akan kamu geluti nanti? Oke. Tentunya hal yang aku persiapin dari sekarang itu menentukan target. Jadi sebelum kita menuju untuk ke mana-mana gitu, kita harus tentuin dulu target kita. Ibaratnya kita harus tahu dulu tujuan kita mau kemana, mau jadi apa. Nah, kalau yang aku persiapin sekarang ini sih, ini kan sekarang udah semester 2. Sebentar lagi kenaikan kelas ya. Aku fokus buat persiapin buat nilai ujian gitu. Karena kan memang nilai dari semester 1 itu nanti berpengaruh untuk jadi apa penentuan siswa eligible. Lalu kalau misal ditanya dalam bidang apa, sebenarnya kalau sekarang ini belum spesifik banget gitu kan yang difokusin itu. Tapi kalau misal ditanya maunya kemana, sampai saat ini masih konsisten sama hukum, bakal ambil hukum gitu maksudnya. Lalu Di mana tuh ininya? ya insya Allah di UI lah. Oh, amin. Amin. Nah, sembari mengisi waktu luang, aku sambil cari kesempatan gitu kan mencari pengalaman dari berorganisasi, lalu juga dari public speaking. Jadi di sini tuh aku ngembangin dari akademik, non akademik, sama skill juga. Karena kalau skill itu kan harus dilatih ya. Kalau kita nggak mau latih ya nggak akan bisa berkembang gitu. Jadi sembari aku nyusun nilai gitu kan, ngerancang gimana caranya biar dapat nilai yang bagus, lalu juga di non akademik masih aktif buat taekwondo. Nah, aku juga sembari ngelatih skill gitu dari leadership, terus public speaking, time management, dan lain-lain yang itu tuh bakal dibutuhkan ketika nanti udah masuk ke perguruan tinggi. Gitu. Oh begitu. Oke baik Sarah. Sarah supaya biar lebih interaktif gitu ya mungkin aku kan udah nanya nih sekarang boleh Sarah gitu ada mungkin pertanyaan untuk aku gitu kan biar kita saling share aja di podcast ini. Oke, di sini kan kita itu temanya tentang perempuan dan pendidikan. Kalau misal menurut kamu sendiri, penting nggak sih pendidikan bagi perempuan? Karena kan di masyarakat kita itu terkenal banget stigma bahwa perempuan itu nggak perlu berpendidikan tinggi gitu karena nanti ujung-ujungnya juga ke dapur, ujung-ujungnya juga ngurus rumah tangga, ngurus anak. Kalau menurut kamu sendiri itu gimana? Setuju kah dengan Oke. stigma itu? Menurut aku untuk stigma yang perempuan nggak mesti harus pendidikan tinggi itu aku nggak setuju gitu ya. Bagiku tuh pendidikan tinggi itu buat perempuan tuh sangat penting gitu karena perempuan juga harus memiliki pengetahuan yang luas ya untuk mampu mengikuti perkembangan zaman di mana kan saat ini sudah berkembang dan menuntut peran perempuan yang lebih mandiri lagi dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan. Terus juga pendidikan juga bukan hanya untuk kewajiban formal saja, namun juga bermanfaat bagi berkembangnya pola pikir seseorang. Pendidikan tinggi bagi perempuan dapat membentuk pola pikir yang kritis. Dengan perempuan yang memiliki berpikir terbuka gitu ya tentang berbagai persoalan dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat memutuskan segala sesuatu dengan matang dan tepat tanpa mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif.
Di samping itu juga dengan pendidikan tinggi untuk perempuan diperlukan dalam mendapatkan pekerjaan atau karir yang lebih layak. Di masa ini lulusan pendidikan yang tinggi sangat sulit untuk tidak membuat sulit dalam mendapatkan pekerjaan gitu ya. Dan dengan mendapatkan pekerjaan yang layak pun juga bisa nih jadi perempuan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu. Ditambah juga dengan adanya pendidikan dan memperoleh karir yang layak, itu juga bisa membantu mendorong perekonomian keluarganya untuk kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu sih menurut aku, Sarah. Oke, aku mau nanggepin sedikit. Kan tadi Baik. disinggung masalah karir ya kan, masalah membantu perekonomian keluarga. Tapi ada lagi stigma yang mengatakan bahwa kalau perempuan terlalu independen atau ibaratnya memiliki karir yang bagus, berpendidikan tinggi, itu katanya bakal susah buat dapet pasangan karena mungkin pasangannya tuh ngerasa secure gitu. Dia merasa insecure dan gak percaya diri atau ibaratnya merasa dirinya tuh lebih rendah daripada si perempuannya gitu. Dan itu yang kebanyakan di masyarakat kita itu apa sih membuat bahwa ya udah perempuan tuh gak usah sekolah tinggi-tinggi gitu. Nanti kamu bakal susah dapet jodoh gitu. Nah itu gimana? Kalau itu kembali lagi ya, tidak semua memiliki perspektif seperti itu gitu. Karena dari pengalaman saya dan mungkin karena lingkungan saya juga kan berpendidikan semua gitu ya. Menurut survei pun juga peran perempuan itu apa namanya tadi kan sangat penting gitu ya. Nah, ditambah juga menurut saya itu malah dengan perempuan yang pintar, smart gitu ya, terus juga memiliki skill-skill yang sangat luar biasa itu malah menjadi daya tarik tersendiri gitu. Mungkin ceruk pasarnya atau segmen pasarnya itu apa namanya bukan untuk yang ibarat katanya gitu ya, untuk menengah ke bawah gitu, tapi untuk orang-orang yang memang senada gitu dengan orang-orang yang ingin maju gitu, ingin apa memperoleh pasangan hidup yang bisa terus membuat si pria itu bisa lebih baik lagi gitu. Jadi apa namanya mungkin itu stigma untuk orang-orang yang pada umumnya lah, pada yang istilahnya yang bukan istimewa gitu. Jadi untuk apa kita mempersiapkan diri kita apa namanya untuk hal-hal yang tidak berguna gitu. Lebih baik kan ke apa namanya calon pasangan kita yang memang membawa kita ke arah yang lebih baik. Apalagi kan kita sering dengar gitu ya bahwa uh, apa namanya seorang pria yang sukses itu pasti di belakangnya ada wanita yang membuat dia itu lebih sukses lagi gitu. Jadi wanita itu juga apa namanya kalau bisa itu lebih sukses dari prianya gitu sehingga prianya itu pun apa namanya terdorong gitu, termotivasi dan apa namanya bagi pria yang berpendidikan tinggi juga pria yang memang benar-benar memiliki open minded gitu ya dia akan lebih memilih wanita yang lebih pintar darinya gitu karena menurut survei terbaru ini ya itu ditemukan bahwa kecerdasan seorang anak itu menurun dari ibunya loh. Jadi apa namanya dari ayahnya misalnya itu tidak tidak kecerdasannya gitu loh. Jadi kecerdasan seorang anak itu ya dari ibunya gitu dan dari ibunya itulah kan nanti juga anak itu dididik gitu kan ibu sebagai seorang sekolah pertama bagi anaknya begitu. Jadi menurut saya wanita yang lebih pintar, wanita yang berpendidikan tinggi itu memberikan nilai lebih daripada wanita yang tidak berpendidikan. Seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, ya bagus sih. Maksudnya berarti kamu ini salah satu orang yang mendukung tentang pendidikan wanita, lalu juga karir wanita, dan bukan salah satu para lelaki-lelaki yang insecure itu. Iya, betul. Kita kan ingin maju bersama ya. Kita punya
derajat yang sama. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, khususnya di ranah hukum gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, Boleh Bapak? aku gantian nanya ya sekarang ya. Oke, makasih Sarah. Jadi kan sekarang kita udah masuk ke era industri 4.0 gitu ya. Kamu sebagai siswa pelajar itu menyikapinya gimana sih Sarah gitu? Apa ada manfaatnya di dalam apa namanya kegiatan belajar mengajar sehari-hari gitu kan? Gimana sih menurut pandangan kamu deh? Oke, kalau dari aku sendiri, revolusi industri 4 itu kan biasa dikenal dengan cyber physical system. Ini tuh apa ya, merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan otomatisasi gitu. Dengan adanya revolusi ini membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor, termasuk di pendidikan, ekonomi, bahkan kayaknya hampir semuanya gitu. Sekarang udah dikolaborasiin sama teknologi. Lalu juga kalau dalam pendidikan itu fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasi saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman, contohnya memanfaatkan Internet of Things. Nah, kalau kita lihat sendiri semenjak COVID gitu kan, sebenarnya apa ya, menurut aku dulu itu waktu 2020, 2019 kita tuh belum terlalu yang namanya menggunakan teknologi. Kita masih fokus dengan yang apa namanya manual gitu. Karena mungkin apa ya, ibaratnya sebenarnya pandemi ini juga ada manfaatnya gitu menurut aku, karena di mana tiba-tiba satu Indonesia gitu dipaksa untuk harus ngerti teknologi, karena memang sistem pembelajaran kita, sistem kerja, sistem kuliah, semuanya itu kan harus digunakan melalui teknologi, melalui internet. Kalau misal kita buta teknologi, ya kita ketinggalan kan. Dan itu bikin apa ya, jadi kebiasaan baru sekarang. Karena sekarang jadi semuanya itu ibaratnya bisa diakses lewat online. Mungkin dulu ada yang namanya e-book, tapi orang nggak pernah ngeliat itu. Kayak nggak terlalu sibuk dengan itu. Mungkin hanya tahu Wattpad gitu. Tapi kalau kayak e-book yang apa sih, buku-buku fiksi gitu kan, non fiksi yang dibentuk secara digital, itu orang banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak baca gitu. Karena memang tidak ada sebuah keharusan dari mereka gitu untuk membaca lewat e-book kan. Lalu juga kayak sekarang tuh muncul lagi aplikasi-aplikasi baru di mana kita tuh bisa mengakses sesuatu lewat online, cuman lewat HP gitu kan. Cuman modal ketik-ketik kita bisa akses ini itu. Lalu juga munculnya organisasi online gitu di mana anak-anak se-Indonesia bisa dikumpulin gitu. Cuman lewat mungkin grup WhatsApp atau Instagram. Coba dulu kan pasti organisasi itu yang namanya organisasi selalu lewat apa namanya, kayak dalam lingkup yang sama gitu. Contoh OSIS, Karang Taruna, itu kan mereka semua dikumpulin dalam satu lingkungan yang sama. Kita jadi apa ya, ada nilai positifnya tuh, kita tuh jadi dipaksa untuk melek teknologi, menciptakan inovasi-inovasi baru dalam kurun waktu mungkin kurang lebih 2 tahun. Dan yang aku lihat sendiri, perubahan dalam teknologi udah sangat-sangat banyak. Dan itu dalam waktu yang singkat. Jadi sebenarnya kalau yang kesimpulan ya, maksudnya yang aku ambil gitu, Indonesia itu sebenarnya mampu gitu. Indonesia mampu tapi harus dipaksa gitu. Karena kalau seandainya kita nggak pandemi, mungkin kita nggak nemu gitu sistem-sistem seperti sekarang. Karena orang masih terfokus dengan sistem yang ada dan tidak menciptakan inovasi baru. Dan mungkin ada yang menciptakan itu, tapi masyarakat masih nggak tertarik. Karena kalau bisa yang lama gitu, kenapa harus yang baru yang ribet gitu. Sedangkan kalau sekarang kan memang diharuskan. Lalu juga kalau dalam sistem sekolah gitu, yaitu awalnya itu aku awal pandemi itu kan masih kelas 8 SMP. Itu tuh kita inget banget, itu kita seminggu menuju ujian. Nah itu di mana kita lagi belajar ya kan, tiba-tiba set langsung online.
itu pakai yang namanya Google Classroom, pakai Google Meeting, pakai Zoom. Itu kita benar-benar awam sama itu, benar-benar nggak ngerti. Ya contohnya aku sendiri, aku dulu nggak ngerti yang namanya ngumpulin tugas di Google Classroom itu di mana sih gitu. Kita malah waktu itu sekelas itu ngirimnya itu di apa namanya, kayak pemberitahuan di Google Classroom. Jadi guru ngasih soal, kita jawabnya tuh bukan di soal itu, kita jawabnya bukan di si apa namanya, si tugas itu, tapi kita malah kayak bikin tugas juga. Jadi jadi semuanya itu Ah, nggak ngerti masih gitu. belum tahu ya. Iya, masih nggak ngerti. Nah, itu baru bener-bener ngerti itu waktu kelas 9. Jadi kadang tuh setiap hari gurunya kayak, kok nggak ada yang ngumpulin tugas gitu, karena di laporannya emang nggak ada. Dan ternyata kita malah pakai sistem yang sama sama kayak gurunya. Jadi sama-sama bikin soal gitu. Bener-bener aku sendiri tuh nggak Iya. ngerti ya kan. Tapi seiring berjalannya waktu gitu, terutama begitu SMA gitu kan, itu makin ngerti. Terus dulu aku tuh nggak ngerti sama sekali yang namanya Canva, desain-desain nggak ngerti sama sekali. Karena nggak pernah pakai. Mungkin kalau misal kayak buat PowerPoint itu kan hanya sekali. Apalagi kalau SMP waktu kelas 2 kan belum begitu sering lah ya. Lebih sering presentasinya tuh langsung. Iya. Nggak pakai PowerPoint gitu. Tapi semenjak pandemi gitu, tugas hampir semua mata pelajaran bikin PowerPoint, presentasi. Itu kan maksa kita jadi buat harus bisa desain, harus bisa bikin PPT, harus bisa bikin poster. Dan itu semuanya itu otodidak. Dan aku sendiri ngerasa kayak, iya sebenarnya gue mampu gitu. Cuman emang harus ada keterpaksaan. Karena kalau nggak dipaksa gini ya mungkin sampai sekarang gue nggak akan bisa. Karena emang nggak ada tuntutan untuk melakukan itu kan. Terus kayak kalau kita bahas, mungkin kalau sehari-hari itu kita itu kan sekolah lewat Zoom, lewat Google Meeting, sebenarnya memang ada plus minusnya gitu. Tapi balik lagi keadaan yang memaksa kita gitu untuk tetap bertahan dengan sistem seperti ini. Kalau dibilang capek ya mungkin capek ya kan. Udah 2 tahun lebih ibaratnya sekolah cuma lihat-lihatan layar. Itu kan kalau misal pada on cam kan. Waktu kelas 9 sih Iya. parah banget itu. Kayak kita bener-bener ketemu setiap ambil rapot doang. Dan kadang kalau ke sekolah ngambil rapot nggak tahu tuh teman sekelas sih ini siapa sih, ini siapa sih. Pasti yang dikenal cuma waktu teman-teman yang emang udah kenal sebelumnya gitu. Aku pun sendiri waktu pas kelas 9 nggak tahu, apalagi kan pada pakai masker kan. Waktu ambil rapot kayak Oh iya. itu siapa sih gitu. Bener nggak tahu namanya Jadi siapa. kita kenal baru lagi ya. Iya, jadi kayak apa sih, sekolah setahun tapi nggak kenal gitu, emang bener-bener nggak kenal. Karena emang Ya. nggak pernah on cam juga kan. Jadi setiap hari cuma ngeliatin nama gitu, nggak tahu orangnya gimana. Nah itu sebenarnya ya termasuk yang negatifnya juga. Tapi plusnya juga ada kayak yang tadi udah aku sebutin kan, kita jadi lebih ngerti tentang teknologi. Dan sekarang kita jadi bisa adaptasi gitu dengan dua cara, mau cara yang manual atau yang online gitu, kita bisa apa sih melakukan keduanya bahkan kan, kurang lebih Iya. gitu. Iya. Setuju sih Sarah. Jadi memang kalau mau perubahan itu harus ada keadaan yang mendorong ya. Mm-mm. Oke. Mungkin Sarah masih ada mau ditanya nih kita ke saya. Sebentar, aku lupa tadi mau nanya apa ya. Mm. Mm, 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 Sarah itu mm. belajar otodidaknya gimana tadi? Maksudnya belajar PPT atau itu dari teman Nyoba-nyoba atau aja dari sih. Enggak, justru di antara teman-teman aku yang awalnya paling bisa gitu, paling ngerti. Nggak tahu, oh, jadi teman-teman dari iya, Sarah gitu ya iya, ngasih tahu ya. kayak nanya gitu. Jadi kadang kalau, Hmm. terutama waktu SMP tuh, kalau ada tugas bikin PowerPoint pasti diserahinnya tuh ke aku gitu. Kayak, lu aja deh yang bikin, kita nyari materi gitu. Tapi ya udah, is okay gitu kan. Daripada lama gitu kan, kalau nunggu yang lain. Ya, Hmm. betul betul. Terus Sarah juga jadi makin banyak kemampuannya ya dengan membuat itu kan jadi ilmunya nambah ya. Mm-mm. Iya betul. Ya Dulu sih, nggak ngerti setuju tuh aku yang juga. namanya desain. Tapi sekarang udah ngerti, bahkan bisa dibilang ya Ya, udah udah pro mendengar ya kata sekarang banget ya. gitu. Eh, boleh dong nih, aku diajarin nih desain juga nih. Aduh, masih masih amatir.
Nah, kalau pertanyaan dari aku, kan tadi dibilang bahwa pendidikan untuk perempuan itu penting. Lalu perempuan juga harus punya karir yang bagus. Kalau misal ibaratnya kalau kita punya karir yang bagus, itu kan apa ya ibaratnya? Di satu sisi kita bakal punya anak gitu kan. Nah, itu kan kebanyakan rata-rata berhenti bekerja setelah punya anak. Entah itu tuntutan dari suaminya, entah memang pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, sehingga ada yang memilih untuk nggak punya anak dulu. Nah, itu kalau dari Mas sendiri gitu, maksudnya gimana? Terus juga, apa sih peran perempuan gitu dalam bidang pendidikan sehingga pendidikan itu menjadi penting? Oke, baik Sarah. Jadi langsung dua nih ya. Oke, jadi memang menjadi wanita karir itu nggak ada larangannya ya, terutama bagi kita yang seorang Muslim gitu ya. Jadi apa namanya nggak ada larangan gitu, khususnya apa namanya kegiatan di luar rumah yang positif. Kembali lagi itu seizin dengan suaminya gitu ya. Tapi juga perlu diingat itu seorang wanita yang sudah berumah tangga khususnya tidak boleh melalaikan tugasnya sebagai seorang istri atau ibu gitu yang mengurus keluarganya gitu. Jadi apa namanya yang terpenting itu dalam sebuah keluarga kan yaitu komunikasi gitu ya. Jadi perlunya kolaborasi gitu dari apa namanya peran ayahnya juga gitu ya. Mungkin bisa rembukan gitu apa namanya dari keluarganya gitu. Mungkin ada saudara kita yang masih memiliki waktu luang untuk bisa mengurus apa namanya membantu mengurus anak kita gitu. Mungkin juga karena ibunya bekerja, ayahnya bekerja, kita bisa membuka lapangan kerja gitu dengan apa namanya mencari penyedia jasa untuk mengurus anak kita seperti babysitter gitu kan. Terus juga kan sekarang ini banyak nih kantor yang menyediakan tempat apa namanya penitipan anak sementara selama orang tuanya bekerja gitu. Terus juga selain itu untuk wanita-wanita karir yang baru melahirkan gitu kan disediakan tempat untuk pumping gitu, pumping apa namanya untuk terus bisa seorang ibu itu memberikan gizi terbaik berupa ASI gitu ya kepada anaknya begitu. Karena ada hadis juga apa namanya menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpesan bagi mereka yang bekerja termasuk kaum wanita, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang yang melakukan satu pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan profesional. Terus apa namanya yang selain itu peran perempuan dalam pendidikan, peran perempuan sangat penting nih di bidang pendidikan seperti dalam hal apa namanya ada nih Millennium Development Goals atau disingkat MDGs ya, bisa diterjemahkan menjadi tujuan pembangunan milenium. Itu merupakan sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan di konferensi tingkat tinggi oleh 189 negara anggota PBB di New York. Nah, ini deklarasinya ini itu untuk arah pembangunan global gitu. Merumuskan tujuan di antaranya itu ada 8. Itu yang pertama menanggulangi kemiskinan, yang kedua mencapai pendidikan dasar untuk semua, yang ketiga mendorong kesetaraan gender, yang keempat menurunkan angka kematian anak, kelima kesehatan ibu, yang keenam tentang memerangi HIV, yang ketujuh itu tentang kelestarian lingkungan hidup, dan yang kedelapan adalah kemitraan global untuk pembangunan. Nah, khususnya untuk indikator yang pertama yaitu pemberantasan kemiskinan dan poin yang keempat itu kan tadi tentang kematian anak. Terus juga ada yang poin kelima tentang menurunkan angka kematian ibu kan dapat dikendalikan persentasenya jika perempuan itu diberikan pendidikan gitu, terkhususnya di Indonesia apa namanya dengan partisipasi perempuan dalam pendidikan itu bisa apa namanya mencegah gitu ya untuk
mengurangi tingkat kematian ibu, terus pemberantasan kemiskinan, dan kematian anaknya gitu. Sehingga pencapaian MDGs itu pun semakin teratasi gitu. Belum lagi begitu pentingnya peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan. Kembali lagi tadi kan karena ibu itu adalah sekolahan pertama bagi anak-anaknya, maka perlu banget nih itu pendidikan gitu kan, sehingga perempuan itu yang menjadi tiang gitu dalam keluarganya, sehingga bisa mengatur keluarganya untuk lebih baik lagi gitu loh. Nah, salah satu juga disebutkan dalam hadis Rasulullah gitu ya, menyatakan bahwa wanita ini adalah tiang negara. Jadi, jika baik wanitanya, maka baiklah negaranya. Dan jika rusak wanitanya, maka rusak pula negaranya gitu. Jadi, begitu penting banget deh wanita itu sebagai pondasi suatu negara gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Sarah. Oke. Cukup Mm-mm. memuaskan dan ya setuju Alhamdulillah. sih. Apakah ada pertanyaan lagi buat aku? Oke, sekarang aku yang nanya nih. Menurut Sarah, hal apa aja sih yang paling dibutuhkan wanita untuk bisa berjuang dalam mewujudkan cita-citanya? Oke, yang pertama itu pasti kita bahas lagi masalah tujuan. Karena sebelum kita mulai sesuatu, kita kan harus tahu dulu tujuan kita tuh apa. Nah, itu yang harus dicari gitu sama para perempuan Indonesia sebelum memulai. Jadi tentukan dulu tujuannya, visi misinya, sehingga itu nanti yang bikin kita itu bisa berkomitmen lalu terus semangat buat mencapai si tujuan itu. Nah, itu mungkin bisa dimulai gitu dari membuat goals 5 sampai 10 atau bahkan 20 tahun ke depan. Jadi kalau semuanya terstruktur, berurutan, kita tuh jadi tahu langkah-langkah yang akan kita lakukan step by step. Kadang kebanyakan orang itu kalau ditanya mau jadi apa, itu langsung jawab mau sukses. Logikanya gini, semua orang pasti mau sukses. Cuman kan yang membedakan itu dua. Ada orang yang gagal dan ada orang yang berhasil. Kalau ditanya semua orang mungkin seluruh dunia pun maunya sukses. Nggak ada orang yang nggak mau sukses, ya kan? Nah, tapi kan ada yang gagal, ada juga yang berhasil gitu. Nah, untuk menjadi orang yang berhasil ini gimana? Nah, itu kita harus punya tujuan gitu yang yang terstruktur gitu. Jadi jangan langsung menyimpulkan orang sukses ya. Untuk mencapai sukses itu kamu harus mencapai beberapa tujuan gitu. Kayak contoh kamu harus kalau dari SMA gitu, kalau kita bicara dari SMA ya, kamu harus tahu dulu, kamu tentuin tujuan kamu mau ke perguruan tinggi apa, jurusan apa gitu. Dan untuk bisa menjawab itu, untuk bisa menentukan itu, kamu harus tahu dulu bakat dan minat kamu itu kemana. Dan mungkin kan banyak juga nih yang permasalahan yang dialami sama anak SMA itu salah jurusan. Sehingga nanti tuh mereka lintas jalur gitu begitu daftar kuliah, dan itu sebenarnya sedikit sulit kalau misal linjur kan. Karena ketika kita selama 3 tahun misal dicekokin sama materi IPA gitu, tiba-tiba kita mau ngambil ke IPS. Terus kita harus belajar Itu ulang aku dalam Sarah waktu yang tuh. singkat. Itu kan Hmm, pasti agak ada tantangan sendiri gitu ada kan. adaptasi, dia belajar lagi dari awal gitu. Nah, iya. Betul. Nah, itu makanya harus cari tahu dulu dari awal minat dan bakatnya itu kemana. Jadi kita juga bisa maksimalin gitu. Kita mau maksimalin di mana, lalu kita sukanya di mana. Karena kalau kita memaksimalkan sesuatu hal yang kita suka, itu bakal lebih gampang, lebih mudah dibanding kita menekuni suatu bidang yang kita itu nggak punya bakat di situ, apalagi nggak ada minat gitu. Itu bakal susah banget. Betul. Nah, terus juga belajar dengan konsisten. Kebanyakan orang mikirnya tuh belajar itu harus lama, padahal enggak. Kayak misal sehari baca buku 10 sampai 20 menit cukup. Nah, itu kita nggak perlu lama-lama, yang penting tuh konsisten gitu.
Jadi nggak perlu sehari itu berjam-jam di meja belajar, seharian ngerjain 100 soal gitu tuh nggak perlu. Kayak misal kamu ya udah baca buku aja misal sehari 5 lembar gitu. Yang penting konsisten gitu. Yang penting setiap hari itu sama atau bahkan bisa meningkat gitu setiap harinya, bisa ditambah porsinya. Jadi jangan apa ya namanya? Jangan mikirnya itu belajar harus lama, terus jadi ngeforsir diri kamu buat ayo belajar terus sehingga nanti malah ke depannya itu bakal berkurang semangatnya. Terus juga bakal ngerasa jenuh, bakal berkurang gitu. Justru dosisnya bukan bertambah, malah berkurang. Karena dari awal tuh Malah udah berhenti ya. dijor-jorin gitu kan. Nah, makin lama tuh makin males, makin capek. Nah, itu yang bikin kayak udahlah nanti aja, udahlah aku capek gitu. Berawal dari istirahat sejenak tapi malah jadi bablas. Jadi yang penting di sini itu harusnya konsisten, gak apa-apa sedikit gitu. Mau sehari 10 menit, 20 menit, it's okay. Nggak ada batasan gitu, nggak ada apa sih, nggak ada standar gitu untuk kita belajar. Waktu itu fleksibel, apalagi kalau di rumah. Dan sekarang kan kita udah semuanya berbasis online kan. Di online kayak gini, Betul. 24 jam di rumah gitu, ya kan kita nggak ngapa-ngapain kan. Nggak mungkin kita selama 24 jam itu punya aktivitas yang ibaratnya bener-bener sibuk banget, itu nggak ada. Pasti apalagi kalau misal kayak pelajar lah gitu, pelajar ya apa sih gitu kegiatannya kan. Kalau paling oke, kalau misal mungkin ikut OSIS ya ada kegiatan, tapi kan OSIS juga nggak 24 jam. Terus juga kalau misal kita nggak ikut OSIS atau nggak ikut kegiatan apa-apa, banyak banget waktu luang yang kita punya. Karena kita sekolah itu kan cuman 5 jam ya kan, 5 sampai 6 jam. Ya, Setelah itu betul. ngapain? Dari siang, sore, malam gitu. Itu Malam. kalau nggak dimanfaatin, sayang banget. Setiap hari kebuang gitu. Taruhlah mungkin 12 jam gitu setiap hari kebuang, atau kita kayak cuma nontonin konten yang nggak ada manfaatnya, atau kita cuma tiduran, scroll TikTok, atau main game gitu. Itu bener-bener sangat-sangat buang waktu. Sedangkan kalian tuh bisa manfaatin 12 jam itu dengan belajar, mencari tahu banyak hal gitu. Nggak harus baca buku gitu. Balik lagi kita udah di era digital gitu. Kamu mau cari informasi apapun dari HP tuh ada. Bahkan kalau kamu buka Google, kamu ketik satu kata kunci, itu bisa keluar 1000 artikel gitu ibaratnya. Nah itu kayak jadi nggak ada alasan buat kita nggak mau belajar gitu. Karena dari HP pun kita bisa belajar, kita bisa tahu banyak hal. Mau urusan dalam negeri, luar negeri, semuanya pun ada. Ya kan? Nah itu Betul. sebenarnya balik lagi gimana cara kita memanfaatkan fasilitas yang ada, terus kesempatan yang ada, waktu yang ada. Intinya ya itu tadi, punya tujuan, lalu ketahui bakat minat, lalu manfaatkan segala kesempatan yang kamu punya, apalagi untuk anak SMA, karena waktu kalian tuh masih banyak banget. Sayang kalau misal dihabisin cuma untuk hal-hal yang gak berguna. Oke, mungkin nikmatin masa muda itu penting dan boleh, tapi jangan bablas gitu, jangan keenakan ibaratnya. Nikmatin masa muda juga harus tetap ada usaha yang lain, karena kalian itu apa sih namanya, besok itu punya punya target lain gitu. Kalian harus menghadapi dunia yang baru lagi. Kalian gak selamanya SMA, kalian gak selamanya remaja yang harus dinikmatin terus masa mudanya, tapi harus ada juga usaha gitu. Ya ibaratnya kalau aku sendiri gitu kan, ya nggak apa-apa masa muda aku susah, yang penting nanti kan masa tua aku senang gitu. Karena kalau susah di masa Betul. tua tuh itu nggak banget deh gitu. Menderita banget ya. Iya. Kayaknya udah telat gitu. Iya kayak Betul. aduh, kalau ibaratnya masa tua itu ya udahlah waktunya buat nikmatin gitu kan, nikmatin Ya, hasil. Kayak udah tua ngapain sih, kayak masih kita harus susah gitu, ibarat kita udah tua, kita udah apa sih namanya. sakit-sakitan ya. Iya, masih banyak banget hal yang harus diurusin gitu kan. Jadi Iya. sebisa mungkin gimana caranya kita harus punya hari tua yang bahagia gitu, yang udah nikmatin lah gitu. Kurang lebih gitu Setuju sih. banget Sarah. Mm-mm. Eh, terus apa?
menurut kamu harapan apa sih yang melihat fenomena saat ini gitu kan? Apa sih peningkatan atau perbaikan yang masih perlu dilakukan gitu untuk wanita dalam berperannya di era saat ini gitu? Apa yang kamu harapkan mungkin dari pemerintah gitu, mungkin dari lingkungan yang ada gitu, yang dapat untuk meningkatkan atau memperbaiki itu kondisi saat ini? Kalau misal kita bicara dari pemerintah, itu mungkin aku pengen bicara tentang sistem pendidikan. Karena nggak bisa dipungkiri sistem pendidikan kita itu memang mengalami suatu pasti ada kesalahan, maksudnya pasti ada sesuatu yang tidak efektif. Bukan salah, tapi tidak efektif. Karena memang faktanya negara kita itu kualitas SDM-nya masih tertinggal jauh dengan negara-negara luar, apalagi Eropa. Pasti kan kita Ya, harus apa ya namanya? Ketika ada sesuatu kejadian, ketika kita mengalami ketertinggalan, pasti kan ada sebab di situ. Kenapa bisa? ya, Nah, itu menurut aku ada suatu kesalahan di sistem. Contohnya, Indonesia itu masih memfokuskan ke nilai akademik. Sedangkan tidak semua siswa itu potensinya sama di bidang tersebut. Kita diharuskan untuk pintar di matematika, di IPA, di IPS, di semuanya gitu. Sedangkan sebenarnya masing-masing orang mungkin hanya memiliki satu gitu yang paling condong. Tapi kita dipaksa untuk menguasai 15 pelajaran. Dan itu yang sejujurnya susah, dan karena orang-orang Indonesia selalu melihat kepintaran itu dari nilai, itu yang bikin anak-anak jadi apa ya, terpaku untuk fokus gimana caranya punya nilai bagus. Mau curang kek, mau enggak, mereka bodo amat. Yang penting nilai gue bagus. Karena memang jujur aja di lapangan gitu, faktanya guru itu tidak terlalu melihat proses siswa gitu, perkembangan siswa. Ada beberapa guru yang seperti itu, tapi kebanyakan fokusnya itu lihatnya dari nilai. Pokoknya kalau nilai kamu bagus ya udah kamu dianggap pintar, ya udah kamu ranking gitu. Mau sebenarnya kamu jago di mana gitu kan, ya mereka nggak peduli. Intinya siapa yang paling nilainya paling bagus dari 15 mata pelajaran itu, ya dia yang peringkat 1. Dan itu yang bikin siswa di Indonesia itu lebih memfokuskan di nilai, bukan ngerti gitu. Padahal yang lebih penting itu sebenarnya ngerti nggak sama materinya. memahami ya. Hmm, Karena percuma gitu nilai bagus kalau kamu nggak ngerti, nanti materi itu mungkin suatu saat dibutuhin, entah di perguruan tinggi, entah di dunia kerja, tapi kamu nggak paham, padahal seharusnya kamu itu udah diajarin lah gitu. Tapi kamu nggak paham, nah itu yang bakal bikin sulit nantinya. Karena yang menentukan kualitas kamu itu kan dari bagaimana wawasan kamu, pengertian kamu tentang terhadap materi gitu kan. Kalau kamu nggak ngerti gitu, mau nilai kamu bagus, ibaratnya nilai cuma formalitas. Oke, mungkin nanti kamu gampang untuk daftar ke perguruan tinggi. Kamu gampang untuk daftar kerja. Tapi setelah kamu keterima, apa yang akan terjadi gitu? Kalau misal kamu, ibaratnya kamu bohong dengan nilai kamu punya nilai yang bagus, tapi sebenarnya kemampuanmu nggak di situ gitu, nggak sebagus itu. Sebenarnya itu cuman modal Google ibaratnya. Ya itu nanti kamu bakal ngalamin kesulitan ketika belajar di perguruan tinggi atau bahkan di dunia kerja biasanya yang lebih susah. Karena kalau di dunia kerja juga kan pengetahuan aja nggak cukup kan. Kayak harus disertai sama skill juga. Kalau kamu udah dari lama gitu terbiasa dengan hidup curang, nyontek, ngandelin orang, ya itu nanti kalau ke bawah ke dunia kerja itu bakal susah gitu. Bakal apa sih menghambat kamu itu bakal jadi sukses. Lalu juga kalau bicara tentang ke anak-anaknya gitu, ke kitanya, mungkin permasalahan di sini itu tentang pergaulan. Sebenarnya balik lagi ke yang tadi, kalau untuk sistem ya, aku pengen nambahin, kalau untuk sistem mungkin dari pemerintah, dari Kemendikbud sendiri udah ada suatu apa namanya, tindakan gitu. Contoh dari sekolahku gitu, kita pakai kurikulum sekolah penggerak, di mana kelas 10 itu nggak ada penjurusan. Jadi kita masih diberi waktu untuk eksplor diri kita dulu, mengenali bakat minat dulu. Jadi meminimalisir
resiko salah jurusan seperti tahun ke tahun gitu. Nah, lalu juga ada yang namanya program kampus merdeka gitu kan, itu juga salah satu upaya yang bagus gitu menurut aku. Jadi mahasiswa pun masih diberi waktu untuk explore dulu gitu dirinya itu sebenarnya minatnya kemana, bakatnya kemana, lalu dikasih waktu untuk cari pengalaman dulu. Sedangkan kalau misal kayak kita bertahan sama kurikulum yang lama, itu ya masih apa ya namanya? Jadi apa sih namanya? Kayak sebenarnya mungkin banyak siswa yang masih nggak tahu gitu minatnya ke IPA atau IPS, tapi ya harus memilih gitu ketika dia mendaftar kan. Entah dia mungkin dipaksa orang tua untuk di IPA atau memang dia ngasal gitu milih jurusannya. Nah, itu yang bikin sebenarnya jadi terhambat gitu. Karena dia berada pada apa sih namanya pada bidang yang sebenarnya dia itu nggak berkompeten di sana. Jadi mengalami keterhambatan di situ dan itu yang membuat salah satu kualitas pendidikan Indonesia itu terbelakang gitu, maksudnya tertinggal. Nah, lalu balik lagi kita ke masalah pergaulan. Pergaulan remaja, terutama di Jakarta, itu kayak, aduh, ngeri. Bener-bener, apa ya, aku tuh aku kan Riskan ya. jarang keluar gitu kan. Terus tiba-tiba aku tuh aku tahu pergaulan kayak gitu tuh dari TikTok, dari cerita-cerita temen yang dari sekolah gitu kan. Kayak mereka tuh udah pernah mungkin party, bahkan ada yang hamil, ada yang macem-macem gitu. Ibaratnya Pergaulan kayak, bebas ya. yes, kayak ngerokok, mabok, itu udah hal yang biasa. Sedangkan kayak aku tuh speechless, kayak ya ampun, gue tuh nggak pernah gitu. Maksudnya, jangankan buat ngelakuin, ngeliat aja nggak pernah, bahkan tahu pun enggak gitu. Oke, kalau misal ngerokok, mungkin teman-teman SMP pun, dari SMP itu udah banyak yang sering kena BK gitu kan, gara-gara ketahuan ngerokok. Tapi kalau kayak party terus minum itu wow, Clubbing benar-benar gitu ya. Dunia malam gitu. ya. Iya, ketika kayak teman-teman SMA aku pernah dengar gitu kan. Waktu pas eskul, tiba-tiba mereka ngomongin minuman. Lu udah pernah nyobain ini belum? Udah pernah nyobain ini belum? Itu nama-nama yang disebutin. Aku tuh nggak tahu itu minuman apa. Dan ternyata ya itu minuman alkohol dan ya aku bener-bener wow, kaget gitu kan. Dimana anak-anak seumuran aku udah bebas gitu buat apa sih namanya mencoba hal-hal yang mungkin belum pada umurnya gitu. Dan Ya. mirisnya lagi dari cerita teman aku ada loh yang orang tuanya tuh ngedukung. Mereka nggak masalah gitu. Kayak Mungkin mungkin karena mungkin lihat mikirnya orang ini. tuanya begitu kali ya. Mungkin mikirnya kayak anak kalau dikekang bakal gimana gitu. Tapi kayak terlalu bebas pun bahaya lah gitu. Masa bener-bener dilepas Ya. aja sih gitu. Kayak lu tahu Padahal anak kan lu mabok usia-usia gitu. Terus lu diemin. iya, padahal kan usia-usia sesarah gitu ya. Itu kan masih perlu bimbingan ya, masih Yes. perlu pengawasan begitu loh. Mungkin orang tuanya mungkin oknum-oknum yang maksudnya memang melakukan itu juga, jadi kan mereka mencontoh orang tuanya mungkin gitu loh. Jadi mereka juga orang tua saya juga minum gitu kan, jadi seperti itu juga mungkin bisa jadi gitu kan. Karena orang tuanya, kalau dari yang aku dengar gitu, orang tuanya itu memang pas mudanya pun ibaratnya gaul. Jadi mereka kayak ya udahlah anak muda gitu biasa. Dan sempat kaget karena aku tahu orang tuanya itu pejabat, yes, of course, dekat Oh dengan gitu. ya Begitulah ya. Oke lah, gitulah pokoknya. nggak usah diomongin di sini lah. Yes. Oke, Cukup jadi rahasia bagus banget kantor. Sarah. Apa namanya? Terima kasih nih atas waktunya gitu ya di podcast Pengabdi Ilmu. Sarah punya